Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa 'ainan dami'a wa lisanan dzakira wa imanan laisa ba'dahu kufr. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu hati yang khusyuk, mata yang selalu menangis karena taubat, lisan yang selalu berzikir, dan iman yang tidak ada kufur setelahnya. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Selebes TV, yang kami doakan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan motivatif kita kali ini akan membahas tentang 5 kiat khusyuk dalam salat. Kita semua telah memahami bahwa substansi ibadah salat ada pada khusyuk. Khusyuk adalah ruh, jiwa dari ibadah salat. Khusyuk adalah penghayatan dari ibadah salat. Kualitas ibadah salat kita itu tergantung pada khusyuk kita. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sifat orang yang beriman adalah khusyuk dalam salat. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang beriman, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Pemirsa, paling tidak kita akan membahas secara singkat 5 kiat khusyuk di dalam salat. Kiat yang pertama ialah mempelajari kiat untuk khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat memerlukan ilmu. Khusyuk dalam salat mesti sesuai dengan tata cara khusyuk yang diajarkan, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memotivasi kita untuk rajin mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat. Yang kedua, khusyuk di dalam salat memerlukan niat. Khusyuk di dalam salat memerlukan keinginan. Khusyuk di dalam salat memerlukan perencanaan. Bahwa sebelum kita salat, kita berniat, kita memunculkan keinginan, kita merencanakan bahwa salat saya kali ini akan lebih khusyuk dibanding salat sebelumnya. Tidak ada khusyuk tanpa keinginan, tidak ada khusyuk tanpa niat, tidak ada khusyuk tanpa perencanaan. Yang ketiga, khusyuk di dalam salat itu bisa dicapai dengan penghayatan gerakan dan bacaan. Kalau kita mau khusyuk dalam salat, kita mesti menghayati gerakan-gerakan salat kita dan bacaan-bacaan kita. Gerakan-gerakan salat kita hayati sebagai penghambaan diri kepada Allah, penyembahan kepada Allah, kesediaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacaan-bacaan salat kita baca di dalam hati. Terjemahan bacaan salat kita baca di dalam hati. Lisan kita mengucapkan bacaan salat, hati kita membaca terjemahnya. Yang keempat, khusyuk di dalam salat hanya bisa kita capai jika kita merasakan, membayangkan bahwa hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat adalah komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, khusyuk di dalam salat hanya bisa kita capai jika kita menjadikan salat sebagai persiapan untuk kematian. Zikrul maut di dalam salat, mengingat kematian dalam salat, itu adalah kiat untuk khusyuk di dalam salat. Pemirsa kaum muslimin yang kami doakan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah
5 kiat khusyuk dalam salat yang kita harapkan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mengingat bahwa salat adalah ibadah yang paling banyak kita kerjakan di dalam kehidupan keseharian kita. Salat wajib kita kerjakan 5 waktu, salat sunnah kita kerjakan puluhan rakaat. Sesungguhnya kita dituntut untuk meningkatkan kualitas salat kita dengan peningkatan kualitas khusyuk kita di dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk meningkatkan khusyuk kita di dalam salat agar salat kita semakin berkualitas, salat kita semakin efektif. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk selalu berdoa untuk meminta khusyuk di dalam salat. Antara lain doa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang khusyuk, wa ainan dami'a, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa imanan laisa ba'dahu kufur, dan iman yang tidak ada kekufuran sesudahnya. Demikian pemirsa renungan motivatif kita kali ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan secara efektif dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.